Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semua. Selamat Selamat siang, siang, Ibu. Bu. Hari ini nak sehat? Alhamdulillah. Sehat, Ibu. Luar biasa, tetap Ya, semangat. Alhamdulillah. Semangat. Semangat. Anak ibu dalam keadaan sehat semuanya. Sebelum Alhamdulillah. Kakak udah. Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan berdoa dulu, nak. Dimulai dengan doa yang akan dipimpin oleh Pak Mulmuis ya. Yang dipimpin oleh Ananda Mulmuis. Kepada Ananda kami persilahkan. Baik, anak-anak semua, kawan-kawan semua, kita mulai pembelajaran kita dengan membaca doa belajar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Raditu billahi Amin ya rabbal alamin. Nabiya wa rasulah. Rabbi zidni ilma Zidni ilma warzuqna wa amalan sholihan. Amin. Anak-anak ibu sekalian, untuk meningkatkan rasa patriotisme kita di dalam diri, maka kita akan menyanyikan dulu lagu nasional ya, nak. Kepada Ya, Bu. diri ya semuanya, kita menyanyikan lagu ini secara bersama-sama aja. Oke? 1, 2, 3. Kita akan tunggu dulu, Ibu. Kita akan menyanyikan lagu-lagu Garuda Pancasila aja, nak. Oke? Ya, Bu. Dari Oke, depan nih. Bu. 1, 2, 3. Garuda Pancasila akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, 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 ayo maju, Maju. Nah, Ibu dipersilakan duduk kembali, nak. Terima kasih ya, nak, atas Ya, Bu. informasinya. Udah, sebelum kita ke materi kita, ada yang tahu nggak hari ini ada yang tidak datang? Datang semua. Hadir, Bu. Berarti kita Hadir, masih Bu, diberi semua. kesehatan ya. Nah, itu Pak Mahmud tolong itu Nak Mahmud tolong kakinya, nak, biar lebih rapi lagi duduknya sebelum pelajaran kita mulai ya. Kepada Iya, anak Bu. ibu, ada yang ingat malam kita belajar apa, nak? Beriman pada kitab-kitab. Ya, minggu semalam Iman kepada kitab-kitab, Bu. ya, nak, belajar rukun iman ya, nak. Rukun iman itu kita ketahui ada berapa? Ada Enam. Oke, yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada malaikat-malaikat, yang ketiga beriman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat beriman kepada apa, nak? Pada Rasul. Yang kelima Hari Hari kiamat. kiamat. Koda dan koda. Pintar anak ibu di kelas 2I. Terima kasih, anak. Selanjutnya, Iya, Bu. dari kita hari ini ada yang tahu rukun iman yang keberapa? Yang pertama. Rukun iman yang keberapa? Ya, yang Tiga loh. Ketiga, Bu. Untuk rukun iman yang ketiga, Ibu sangat mengharapkan nanti pada materi ini, yang pertama itu anak Ibu dapat menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, anak-anak Ibu dapat menyebutkan kitab-kitab yang wajib kita imani. Yang ketiga, anak-anak Ibu dapat menjelaskan rasul-rasul penerima kitab-kitab Allah. Yang terakhir yang sangat Ibu harapkan,
anak-anak Ibu dapat menjelaskan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Udah, Nak? Maka Udah, Bu. masuk ke Ibu. materi ya, Nak ya. Nah, Kak, penjelasan Ibu ini didengarkan baik-baik karena nanti Ibu akan bagi kelompok untuk mempresentasikan apa yang Ibu jelaskan nanti. Oke? Tapi sebelumnya ini udah agak siang, Ibu mau kasih dulu pantun supaya agak fresh sedikit. Nanti kalau Ibu sebutkan pantunnya, anak-anak Ibu bilang cakep, bisa? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Olahraga rutin, ayo dilakukan. Cakep, Cakep. iman dan kesehatan. Cakep. Cakep. 4 kitab suci Allah turunkan. Cakep. Para nabi dan tempat dan zaman yang berlainan. Cakep. Oke, ada yang hafal pantunnya? Doni itu apa, Materi Bu? aja. Masuk materi yang pertama yaitu kita ketahui bahwasanya iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitab Allah itu mempunyai pengertian apa, Nak? Ada yang tahu pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah? Yakin, Bu. Meyakini dan mempercayai Iya, bahwa Ya, itu menurut bahasa kata iman adalah meyakini. Ada yang tahu menurut istilah, Nak? Iman menurut istilah. Ayo. percaya Yakin dan percaya. Yang sempurna ya, biar Ibu sempurnakan. Iman menurut istilah adalah membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan melaksanakan dengan perbuatan. Tadi buku catatannya. Oke, kembali kepada masuk materi yaitu rukun iman. Iman kepada kitab-kitab Allah ada 4 kitab Allah yang wajib kita imani. Pertama yaitu kitab Taurat, kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, yang keempat ada Al-Qur'an. Ibu akan kasih penjelasan sedikit. Kitab Taurat ini diturunkan di Bukit Tursina pada abad 12 sebelum Masehi. Ya, letaknya adalah di Bukit Sinai dalam bahasa Ibrani. Yang kedua adalah kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad 12 sebelum Masehi di Yerusalem. Ada yang tahu anak-anak Ibu, Yerusalem itu di mana sekarang, Nak? Luar negeri, Bu. Ya, Luar jauh. negeri, Bu. Letak pastinya adalah di luar negeri. Elna. Yang ketiga adalah kitab Injil diturunkan kepada Nabi Injil. Isa. Alaihissalam. Boleh, pinter-pinter anak Ibu. Ibunya agak sulit sedikit Iya, tadi. Bu. Kitab Iya, Injil Bu. diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad 1 Masehi di Yerusalem juga. Yang keempat adalah kitab Al-Qur'an. Diturunkan di mana, Nak? Ada 2 tempat. Di Madinah pada abad ke-7 Masehi. Oke, Al-Quran ini, Nak, adalah penyempurna bagi kitab-kitab lainnya dan merupakan pedoman hidup bagi umat Islam. Jadi, ada yang ingin bertanya dengan penjelasan Ibu? Ada yang kurang paham atau ada yang ingin bertanya? Ibu persilakan. Ada? Bu, tanya Bu. Ya, boleh, Pak. Bu, apakah isi pokok kandungan Al-Quran dan juga kitab lainnya itu sama atau berbeda, Bu? Berbeda, Pak. Kalau kitab Taurat itu, Pak, berbeda, Nak. Kalau kitab Taurat itu berisi akidah, tauhid, hukum syariat. Kalau dia kitab Zabur, Nak, dia banyak berisi zikir, hikmah, tanpa memuat hukum-hukum syariat. Maka diturunkanlah kitab yang terakhir yaitu Al-Quran untuk penyempurna kitab-kitab lainnya. Oke? Ya, oke, Bu. Mana, Iya, Mas? Bu. Ibu, baik. Paham, Bu.
Alhamdulillah, berarti anak-anak ibu semua sudah paham. Sekarang ibu mau bagi kelompok ya, ini terdiri dari 4 kelompok sesuai dengan Ya, nama-nama Bu. kita. Kelompok 1 ketuanya nanti Pak Saprijal, Nak Saprijal, Ananda Oke, Bu. Saprijal dengan nama kitab Taurat. Yang kedua, kelompok 2 yaitu kitab Jabur, Ananda Suryadi. Yang ketiga, kitab Injil, Andana Nopi. Yang keempat adalah Al-Quran, Ananda Ade Kartika. Oke, Ibu akan Oke, bagikan. Bu. Oke, Bu. Akan Ibu bagikan dan tolong di situ sudah tertera apa yang mau dikerjakan. Oke, Baik, Bu. Ya. Bu. pokoknya tunggu diskusikan dengan teman-temannya. Ibu tunggu 15 menit. Oke? Oke, Bu. Bu. Sudah, Bu. Udah selesai, Bu. Alhamdulillah sudah selesai. Maka kita akan presentasikan satu-satu kelompok ya. Dimulai dengan kitab Taurat. Kami persilakan Ananda Saprijal untuk mempresentasikannya, Nak. Baik, ini Bu. Ini hasil presentasi kami. Salah satunya adalah kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa, Bu. Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ada Ten Commandment itu diisi kitab Taurat. Itu aja, Bu, secara umum. Oke, Terima kasih, Bu. alhamdulillah. Kasih Dari Alfred kelompok dulu untuk 1. kelompok 1. Kira-kira di kelompok 1 ada yang ingin mau menambahkan atau ingin bertanya kepada kelompok 1, Nak? Pas, Bu. Pas, Bu. Pas, Bu. Pas. Anak ibu sudah paham semua. Kita masuk kelompok 2 yang akan dibacakan oleh Ananda Nopi. Iya, Bu. Kelompok Nak. 2 Nah, hasil diskusinya. menjabarkan tentang kitab Jabur. Kitab Jabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi di Yerusalem. Itu, Bu, penjabaran dari kitab Jabur. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Kasih kelompok 2. Kira-kira di kelompok 2 ada yang mau menambahkan atau bertanya? Pas, Bu. Pas. Oke, sekarang kita telah sampai kepada keempat kelompok. Yang Ibu harapkan adalah ada yang bisa ngasih kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, Nak? Ada yang bisa ngasih kesimpulan? Ada? Nggak ada, Bu. Kesimpulannya adalah Kesimpulan kita pada hari ini, anak-anak Ibu, dari beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Ta'ala yang telah mengutuskan Rasul untuk menyampaikan risalahnya atau wahyunya. Yang kedua, hidup manusia menjadi tertata karena adanya hukum yang bersumber dari kitab suci. Yang ketiga, termotivasi kita untuk beribadah dan menjalankan kewajiban-kewajiban agama. Yang keempat, menumbuhkan sikap optimis. Yang kelima, terjaganya ketakwaan kita dengan selalu menjalankan perintah dan menjauhi semua larangannya. Udah, kita kumpul ya kerjanya. Ya, Bu. Nah, itulah kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Tugas kita untuk minggu depan adalah membuat tabel ya, Nak, persamaan dan perbedaan keempat kitab tersebut. Nanti kita kumpul. Oke. Udah. Ada Ya, lagi Bu. pertanyaannya, Nah, untuk pelajaran kita hari ini? Ya, Bu. Berarti anak-anak ibu sudah paham dan intinya adalah anak-anak ibu dapat melaksanakan apa yang tertera dalam materi kita tadi, terutama yaitu tentang kitab suci kita Al-Quran yang merupakan pedoman hidup kita. Untuk apa? Untuk selalu hidup kita ini tertata di dalam mana, Nak? Dalam kehidupan. Pedomannya adalah Al-Quran. Oke, saya akhiri ya, Nak ya. Ibu akhiri dengan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai jumpa di wabarakatuh. ya, Nak.
Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oke, Iya, Ibu. Mana yang mau itu, Bang? Bisa. Ya, keluar, Bu. Oke. Silakan dilanjut dengan siapa?